Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Nurika? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Ya, kali ini kita akan melaksanakan wawancara pra-observasi coaching supervisi akademik, Bu Nurika. Ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan kepada jenengan, kemudian jenengan nanti harus menjawabnya gitu ya. Tujuan dari pra-observasi ini adalah agar jenengan nanti pada waktu kegiatan pembelajaran itu lebih siap, lebih percaya diri. Ini pertanyaan pertama, Bu Nurika. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Anda capai ketika melaksanakan pembelajaran nanti? Ya. Baik, jadi nanti itu saya akan mengajarkan materi ini ya Pak, struktur bunga di kelas 5, kelas 4 maksudnya. Untuk tujuan pembelajarannya pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian dari bunga. Dan yang kedua, peserta didik itu bisa membandingkan antara bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang nanti akan saya sampaikan di kelas. Ada dua tujuan pembelajaran ya? Ya, betul, ada dua tujuan pembelajaran. Kemudian pertanyaan berikutnya, area pengembangan yang ingin jenengan kembangkan itu yang mana? Area yang mana? Karena ini pembelajaran IPAS nih Pak, nanti area pengembangan yang ingin saya kembangkan di kelas 4 itu keterampilan sains, keterampilan sainsnya, dan lebih dispesifikkan ke aktivitas pengamatan. Oh, berarti yang dikhususkan atau dispesifikkan itu yang aktivitas pengamatannya itu ya? Betul, aktivitas. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bu Nurika, model pembelajaran yang jenengan pakai itu model pembelajaran yang seperti apa? Model pembelajaran yang digunakan nanti pembelajaran kooperatif Pak. Kooperatif. Ya. Jadi siswa akan berkelompok. Saya kelompokkan acak itu. Nanti siswa akan diberikan aktivitas pengamatan. Jadi nanti pembelajarannya siswa itu dikelompokkan gitu ya? Ya, saya kelompokkan. Seperti belajar kelompok seperti itu ya? Iya, betul. Model pembelajaran kooperatif ya? Kemudian pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang keempat, strategi pembelajarannya bagaimana, Bu Nurika? Untuk strategi pembelajarannya ini masih berkaitan dengan area pengembangan yang saya inginkan. Jadi strateginya itu menggunakan pembelajaran saintifik. Oh, saintifik. Kemudian setelah pembelajaran kan ada penilaian. Bagaimana penilaiannya, Bu Nurika nanti? Untuk penilaiannya ini saya menggunakan dua teknik penilaian Pak. Yang pertama itu menggunakan penilaian sikap dengan saya mengobservasi siswa ketika pembelajaran kelompok itu. Dan yang untuk tes tertulis itu saya menggunakan ulangan harian, tapi nanti di akhir bab. Oh gitu ya, berarti ada dua ya? Ya, betul. Yang pertama sikap dan yang kedua pengetahuan, tapi untuk penilaiannya di akhir bab nanti. Iya, betul Pak. Kemudian pertanyaan yang terakhir, kelas berapa yang menjadi sasaran jenengan dan waktunya seperti apa? Baik, untuk kelasnya nanti saya mengajar IPAS di kelas 4. Kemudian waktunya? Harinya hari Jumat, Pak. Jamnya jam ke-1 sampai jam ke-3. Oh, gitu ya. Berarti kelas 4, mata pelajarannya IPAS kemudian jamnya 1 sampai 3 hari Jumat. Betul. Saya kira cukup, Bu Nurika. Selamat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nanti ketika jenengan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, saya akan mengobservasinya. Jadi saya hadir di kelasan jenengan. Bisa ya? Iya, bisa Pak. Terima kasih Bu Nurika. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu. A'udzubillahi
Sekarang Anda dibuka buku IPS-nya dulu. Buku 17 itu ada gambar seperti di papan tulis ya, sama seperti di papan tulis. Nah, ini adalah bagian-bagian dari bunga sempurna. Anak-anak mengamati tumbuhan yang telah dibawa. Tumbuhannya apa saja tadi? Bunganya apa saja tadi? Bunga pepaya sama bunga bugenvil. Nanti diamati, ditempelin nggak apa-apa. Bunganya dilihat mana serbuk sarinya, mana putihnya, mana mahkotanya. Nanti diperhatikan bunganya. Sampai bawa bunganya banyak kan? Ya. Nanti sampean buka nggak apa-apa dalamnya nih. Dicari mana serbuk sarinya, mana putihnya, sama juga dengan bunga pepayanya. Ya. Nah, kalau sudah sama seperti tumbuhan kemarin, anak-anak gambar di kertas, diberi bagian-bagian seperti ini. Kalau sudah digambar, nah dikasih bagian-bagiannya, geng. Mana yang mahkotanya, mana yang putihnya, mana benang sarinya. Berarti tugasnya apa anak? Yang pertama mengamati bunga, yang kedua dicari bagian-bagiannya, yang ketiga digambar di kertas. Nanti kalau sudah, Bu Nurika minta satu kelompok untuk ke depan menjelaskan ke teman-temannya. Ini dikasih Bu Nurika 2 kertas ya. Berarti kan anak-anak dikasih Bu Nurika 2 kertas. Yang satu digunakan untuk menggambar bunga bugenvil, yang satunya untuk menggambar bunga pepaya. Jangan lupa diberi nama kelompoknya. Saya ingat gitu ya. Wah ya anak ya. Sekarang kerja kelompok hadap ke belakang. Ini ya, coba cek kontak satu ya. Dibuka tengahnya. Sekarang kita baca dari bunga. Ini tadi dalamnya bunga bugenvil ya. Mana bunga bugenvilnya? Mahkotanya yang mana mahkotanya? Mahkotanya yang mana? Yang warna ungu ini mahkotanya ya. Yang bawah ini tangkainya. Nah ini kan tadi kan sampai nemu di dalamnya gitu. Serbuk sarinya yang mana? Iya, yang ada warna kuningnya. Mas Gibran lihat, kan Mas Gibran lihat sini. Serbuk sarinya yang mana? Yang warna kuning. Kemudian putihnya yang mana? Putih itu yang ada di tengah-tengah sari. Bagus itu. Kami sudah bisa bedakan mana yang mahkota. Pintar. Mana serbuk sarinya? Coba dibuka nggak apa-apa. Buka. Yang warna kuning itu ya, itu namanya
Assalamualaikum Bu Nurika. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan wawancara pasca observasi Bu Nurika setelah jenengan kemarin melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Tujuan dari observasi ini atau pasca observasi ini adalah mengajak mengobrol banyak hal terkait pembelajaran yang sudah jenengan laksanakan. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana perasaan jenengan setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Untuk perasaan saya ya cukup puas nih Pak. Belum sepenuhnya puas karena memang saya merasa kemarin pembelajarannya itu masih kurang maksimal seperti itu. Nggih. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran yang sudah jenengan laksanakan itu seperti apa? Ya kemarin saya melaksanakan pembelajaran itu kan sesuai dengan sintaks ya Pak. Yeah. Sesuai dengan sintaksnya pembelajaran kooperatif. Ya, Jadi saya membagi kelompok dulu, kemudian saya jelaskan sedikit teorinya seperti apa. Kelompoknya kan saya bagi acak random. Jadi biar siswa itu bisa melaksanakan tutor sebaya. Harapannya kan siswa yang pandai bisa mengajari yang kurang memahami seperti itu. jadi setiap sintaks itu sudah terlaksana ya? Setiap sintaks sudah terlaksana Pak. Cuma ada beberapa yang jenengan kurang puas seperti itu Iya ya? betul. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada hambatan ketika jenengan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Oke. Untuk hambatannya saya merasa ini Pak, siswa itu masih kurang aktif. Nggih. Mungkin ya karena belum terbiasa dengan pembelajaran kooperatif seperti itu. Jadi siswa kurang aktif gitu Nggih, ya? siswa Mungkin itu ada masih hambatan kurang lain aktif. selain itu? Pengondisian siswanya agak susah Pak. Pengondisian, Nggih, berarti mengondisikan pengondisian siswa kelas. agar bisa bisa Mengikuti pembelajaran dengan baik pembelajaran itu. masih kesulitan di situ ya. Nggih. Kemudian kira-kira solusi apa untuk mengatasi hambatan tersebut? Untuk solusinya ya Pak, kalau untuk siswa yang kurang aktif itu mungkin saya bisa lebih menekankan kegiatan tanya jawab. Oh gitu ya. Nggih. Jadi mungkin memberikan kesempatan kepada siswa yang secara acak seperti itu saya tunjuk. Kalau seperti itu kan siswa lebih terdorong untuk menjawab meskipun salah. Dan saya sebagai guru pun harus memberikan pengertian, tidak apa-apa menjawab salah, yang penting berani Berani untuk dulu. berani untuk mengutarakan pendapat seperti itu. Kemudian yang hambatan yang kedua tadi kan pengondisian siswa, kira-kira langkah apa yang jenengan ingin laksanakan ketika berada di kelas lagi? Kalau untuk pengondisian siswa ini mungkin kedepannya saya akan lebih membiasakan anak-anak Pak, membiasakan anak-anak untuk melakukan pembelajaran dengan ragam model seperti itu ya. Berbagai macam model gitu ya? Iya, jadi nanti saya pribadi akan menemukan kira-kira model pembelajaran mana yang sesuai dengan anak-anak. Dicoba-coba dulu misalkan Ya, ini betul. pakai model seperti ini, Iya. gitu seperti itu gitu ya. Saya kira cukup Bu Nurika untuk kegiatan pasca observasi kali ini. Selamat sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak.